Terkadang aku merindukannya, ingin rasanya berbalas pesan dengannya, tapi aku takut. Aku takut mengganggu hubungan dia dengan pasangannya. Berbulan-bulan kemudian, hari yang aku tunggu pun datang. Ketika itu waktu masih pagi, aku terbangun dari tidurku dan langsung mencari ponselku. Ada sebuah nomor baru masuk, mengirim pesan. "Hai, apa kabar?" Sambil menambahkan panggilanku di belakang sapaannya. Panggilan yang tak semua orang tahu. Sontak aku kaget. Sejenak aku berpikir, mungkin aku hanya bermimpi. Mungkin aku terlalu merindukannya. Dan aku pun memutuskan untuk kembali tidur. Namun ketika aku bangun, aku membuka ponselku lagi. Dan benar, aku sangat yakin bahwa itu dia. Dia menyapaku lagi. Ada perasaan senang yang timbul. Namun di sisi lain, aku juga merasa bingung. Bingung kenapa dia menghubungiku lagi. Apakah dia ingin memberitahu bahwa dia telah menikah? Atau dia ingin bercerita tentang masalah di hubungannya? Dengan penuh tanya, aku pun membalas, "Iya, aku baik. Bagaimana keadaan kamu sekarang?" Mencoba bersikap sewajarnya. Namun karena aku orangnya penasaran, aku pun bertanya tentang hubungan dia sekarang. Gimana sekarang sama pasangannya? Apa sudah menikah? Apa sudah sah? Semua baik-baik saja kan? Dengan penuh keraguan, aku menunggu balasan pesannya. Dan benar, dia sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang ada masalah dengan pasangannya. Bahkan sudah di ambang perpisahan. Ada perasaan senang yang tiba-tiba muncul. Senang karena akhirnya dia akan berpisah dengan pasangannya. Namun di sisi lain aku juga kasihan. Karena aku tahu dia sesayang itu sama pasangannya. Ya, aku mencoba menghiburnya. Memberikan beberapa saran untuk hubungan mereka. Aku tak pernah memintanya memutuskan pasangannya. Setelah itu, dia selalu bercerita kepadaku tentang pasangannya. Ya, lagi. Aku hanya menjadi pendengar setia tentang hubungannya. Namun yang berbeda sekarang adalah suasananya. Jika dulu dia bercerita tentang bahagia bersama pasangannya, namun sekarang dia bercerita tentang masalah dengan pasangannya. Hingga akhirnya aku memberanikan diri mengakui padanya tentang perasaanku. Aku sebenarnya menyukaimu. Aku tak mau terus-terusan kamu sedih. Kamu tak pernah sadar jika selama ini pasanganmu tak pernah menyukaimu. Kamu hanya dipermainkan. Dengan penuh percaya, aku pun mencoba meyakinkannya. Dia tak menjawab iya ataupun menolakku. Dia hanya meminta waktu. Meminta aku bersabar. Ya, aku sadar hubungan mereka sudah berjalan bertahun-tahun. Tak mudah untuknya melupakan dan membuka hati untuk orang baru. Tapi aku tak pernah menyerah. Aku juga tak menghilang. Aku tetap menemaninya. Aku tetap menjadi pendengar setianya. Kita teleponan setiap malam. Kita sleep call. Dia selalu memintaku menunggunya, agar aku bisa menemaninya setiap malam. Terkadang sampai jam 1 atau jam 2 malam. Kita masih teleponan. Dan lagi. Akhirnya aku bertanya kepadanya. Kita ini bagaimana? Kita ini apa? Bagaimana hubungan kita? Aku meminta kejelasan kepadanya. Dengan beberapa pendapat dan penjelasan, kita pun sah. Kita berpacaran. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang aku pikirkan. Ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Aku berpikir, apakah ini tidak terlalu cepat? Apakah ini tidak terlalu terburu-buru? Namun pikiran itu muncul setelah kita jadian. Dan itu adalah kesalahan aku selanjutnya. Hari-hari selanjutnya kita lalui dengan penuh kebahagiaan, penuh canda tawa, penuh obrolan bucin, layaknya seperti pasangan baru.
Tak ada lagi tangisan dari matanya setiap malam. Tak ada lagi cerita-cerita sedih yang dia ucapkan kepadaku. Semua kembali berwarna. Dia kembali bahagia. Dan aku pun senang. Aku berhasil membuatnya bahagia. Setelah beberapa bulan menjalani hubungan, aku memberikannya surprise. Aku kembali ke tempat kerjaku yang lama. Dan keesokannya, aku menemuinya. Dia terlihat begitu senang. Dari matanya terpancarkan kebahagiaan. Mata yang dulu sayu, mata yang dulu selalu meneteskan tangisan, sekarang telah bahagia. Aku hampir saja memeluknya. Jika saja aku tak ingat bahwa aku menemuinya di tempat umum. Aku hanya memegang tangannya dan berbicara bahwa aku sangat merindukannya. Ya, kita dekat lagi. Dekat secara fisik. Kita menjalani hubungan dengan penuh kebahagiaan. Kita sering meluangkan waktu untuk pergi berdua. Terkadang aku ke rumahnya, membelikan apa yang dia mau. Ya, masih sama. Dia masih sering memintaku untuk membelikan ini itu. Aku tak merasa bagaimana. Justru aku senang. Aku bahagia. Karena dengan cara itu, kita menjadi lebih sering bertemu. Namun yang aku pikirkan pun benar. Aku terlalu buru-buru. Aku terlalu tergesa-gesa. Ternyata di belakangku, dia masih saling bertukar pesan. Masih saling berteleponan dengan masa lalunya. Ketika aku tahu itu, aku sangat marah. Aku sangat kecewa. Selama beberapa hari aku mendiamkannya. Aku tak pernah membalas pesannya. Aku juga tak pernah mau menemuinya. Namun hatiku tak bisa berbohong. Aku tak bisa berlama-lama tak saling sapa dengannya. Dan akhirnya, aku pun memaafkannya. Namun semua seperti berubah. Kita menjadi sering berbeda pendapat. Kita menjadi sering ribut. Selama hampir setahun terakhir, kita menjalani hubungan yang sangat rumit. Kemarahan, kebohongan, kepura-pura, hubungan yang toksik. Dia berubah. Bukan seperti orang yang aku kenal. Dia sering berubah mood tidak jelas. Dia sering menghilang tanpa kabar. Sering memberikan alasan tidak jelas. Meskipun begitu, aku tetap sabar. Aku tetap bertahan. Karena aku yakin bahwa kita adalah jodoh. Aku sudah terlanjur nyaman dengannya. Aku memang berharap jika suatu saat kita berjodoh. Bahkan, aku sudah sering menghubungi orang tuanya. Sering teleponan dengan mamahnya. Kita sudah dekat. Namun sepertinya, aku kembali melakukan kesalahan. Aku salah memilihnya menjadi pasangan. Aku salah merubah pertemanan kita menjadi hubungan pacaran. Tak seharusnya aku tergesa-gesa. Dan pada akhirnya, kita berpisah. Bukan kita berpisah, tapi dia yang meninggalkanku. Entah kenapa. Entah apa alasannya. Meskipun aku sempat menolak, namun perlahan aku mencoba menerimanya. Aku mencoba berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Tak apa, setidaknya aku sudah baik. Menjadi penurut, menjadi pendengar, setia, dan sabar. Tak apa, mungkin bukan aku orang yang dia mau. Sekarang, kita sudah tak saling berkabar lagi. Aku mendengar bahwa dia sekarang sudah punya pasangan baru. Lagi-lagi aku mencoba gak apa-apa. Lagi-lagi aku hanya bisa sabar. Mungkin dia bisa lebih bahagia dengan pilihannya yang baru. Sampai detik ini, sampai video ini dibuat, perasaan aku masih sama. Masih untuk orang yang sama. Mungkin dia telah berubah perasaannya, tapi tidak denganku. Semoga kamu bahagia sama pilihanmu. Satu yang harus kamu tahu, selain aku sayang sama kamu, sampai detik ini, aku juga kecewa. Kecewa dengan keputusanmu. Kecewa dengan berubahnya kamu. Aku tak menyangka, orang sediam kamu, sebaik kamu, setenang kamu, bisa membuat luka sedalam ini. Terima kasih sudah memberi warna dalam hidupku. Meskipun itu singkat, aku bahagia pernah mengenalmu.